Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Cerita Muni bersama saya Dion Muni. Saya kedatangan tamu dari jauh lagi. Hari ini saya mengundang teman dekat saya. Sekarang sudah merantau ke ibu kota Jakarta. Kita sambut Yonas. Halo Yonas, apa kabar? Baik Dion. Silakan perkenalkan diri ke audiens dulu. Siapa kamu, tinggal di mana, dan lagi sibuk apa? Perkenalkan, nama saya Yonas. Saat ini saya kerja di Jakarta sebagai seorang PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat ya. Oh, makasih. Berarti sekarang kamu stay-nya di Jakarta ya? Ya, seperti itulah. Jadi seorang PNS sudah resmi menjadi seorang PNS sejak tahun berapa? Untuk CPNS-nya kan 2020. Ya. Berarti tahun 2021 akhir kemarin sudah menjadi PNS. Oh, sudah pengangkatan ya? Ya. Bagaimana perasaannya menjadi seorang PNS? Senang ya, apalagi kan mungkin dambaan semua orang tua ya kalau PNS itu menjadi idaman. Oke. Apakah itu PNS itu udah jadi cita-citamu? Termasuk dulu sih kebayang ya. Dulu sih cita-cita apa ya? Dulu kecil cita-citanya ingin jadi pilot ataupun petinju ataupun lainnya gitu. Terus malah nggak kebayang tuh, nggak ada gambaran mengenai seorang PNS itu nantinya bakal ngapain. Oh iya, sebelum itu latar belakangmu pendidikan dulu S1-nya di mana? Sama jelasin jurusannya apa gitu biar teman-teman tahu. Dulu latar belakang saya S1 Teknik Industri di Brawijaya. Dulu kenapa saya milih teknik industri, mungkin waktu SMA itu pernah ada kayak sosialisasi gitu. Jadi peminatan bagi siswa nantinya ini jurusan apa yang cocok sesuai dengan kemampuan. Terus waktu itu hasilnya nunjukin kalau yang cocok itu jurusan teknik. Teknik. Tapi nggak spesifik nih tekniknya teknik apa, cuma spesifik. Terus karena mungkin orang tua saya wira swasta ya, dia harusnya tahu. Tahu. Itu saya mikirnya coba aja teknik industri. Jadi waktu undangan kan semua siswa disuruh milih tuh. Ya saya milihnya teknik industri Brawijaya sama apa gitu. Dari Malang itu? Iya. Aku kan suruh milih 3 nih, suruh milih 3 jurusan. Yang 2 jurusan pertama itu Brawijaya, yang jurusan yang ketiga itu di UMM. Apa itu? Muhammadiyah. Ya? Bukan. Oh, Negeri Malang, UM. Negeri Malang ya. UM, seberangnya UB kan berarti ya. Oh, ya. Oh, berarti kamu milih jurusan teknik industri, jalurnya undangan berarti? Iya, jalur undangan. Kenapa kok memilih teknik industri? Kenapa kan teknik itu kan ada teknik mesin, terus teknik apalagi kalau biasanya? Teknik mesin, sipil, arsitektur. Dulu aku pengen itu jadi arsitek, terus nggak kesampaian. Terus apalagi kenapa kok harus teknik industri? Mungkin sama ini sih, waktu dulu kan waktu SMA sempat sempat les bimbingan belajar gitu loh di salah satu lembaga. Apa? Sebutin. Apa? Yang cuma 2 huruf itu. Belajar di situ. Terus dari situ dari lembaga itu dikasih kayak semacam buku itu tentang misalnya jurusan yang diambil sama nanti
prospek kerjanya bakalan seperti apa. Heeh, heeh. Aku lihat di teknik-teknik yang lain itu uh, kalau misalnya mesin, berarti nanti ya ke perusahaan atau apa. Jadi lebih Pabrik spesifik. Nah, atau heeh. kalau industri kan aku lihatnya dia lebih umum, bisa kemana aja gitu. Jadi tidak menutup peluang-peluang. Oh, berarti ya teknik industri itu dulu tempat aku kerja juga ada anak teknik industri. Ya, lulusan teknik industri ya kayak di pabrik itu kayak ngukur jumlah orang, jumlah apa gitu, aku ya kurang paham sih. Kayak gitu ya, kurang lebihnya. Iya. Bisa lebih ke sumber daya manusianya, Sumber daya manusia, kebutuhan mesin dan sebagainya kan. Oh, berarti kamu memilih teknik industri karena peluang kerja juga ya berarti ya? Iya. Oke. Peluang kerjanya lebih banyak, terus mungkin ya apa namanya? Kayak mungkin secara kalau teknik-teknik lain kan lebih banyak perhitungan kan. Kalau industri mungkin ada teori, ada hafalan juga. Jadi imbang lah. Dan harus kayak ada gambar denah gitu nggak sih teknik industri itu? Denah itu ada. Itu kayaknya semester awal kan. Oh iya, kayak gambar ngeplot orang gitu. Terus dulu seingatku ada orang yang pakai komputer gitu, gambar jumlah mesin, jumlah orang, itu juga termasuk. Nanti pakai software disimulasikan, jadi bisa sih. Oh, berarti jadi teman-teman udah tahu ya latar belakangnya Yonas dari lulus SMA, terus dia milih teknik industri karena melihat peluang kerjanya. Itu yang pertama, ya. Terus karena dia jalur undangan, berarti termasuk anak yang cerdas tuh. Anak yang beruntung sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya beruntung. Nggak apa-apa, kan semuanya belum tentu dapat undangan waktu itu ya. Kalau nggak salah tuh tiap sekolah itu cuma sedikit kok yang dapat undangan itu. Oh. Kalau tahunku itu kayaknya semua diikutkan. Oh, diikutkan. Oh, setauku sekolahku karena nggak tahu ya, kan sekolahmu negeri dulu. Iya. Ya SMA SMA 10. Ya deket rumah kan. Terus aku kan swasta, jadi cuma yang masuk itu cuma dari 160 orang yang masuk undangan, ada undangannya itu cuma 11 orang. Jadi diseleksi ya tempatnya? Enggak tahu ya, tahu-tahu udah ada urutannya gitu, nggak tahu dari mana, dari nilai, tapi anak yang biasa itu juga bisa masuk gitu. Jadi setelah kita aku ya baru tahu kalau kamu ternyata jalur undangan dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau yang namanya teknik itu lulusnya selalu lama, bisa sampai 5 tahun, nggak mungkin cepat 4 tahun dan sebagainya. Kamu berapa tahun untuk lulus teknik itu? Aku lulus dulu berapa tahun ya? 4,5 tahun sih. Wah, kan emang kamu kayaknya cerdas, kayak aktif ya. Termasuk mahasiswa yang aktif tuh. Dulu sana ini sih, mungkin ini ya. Dulu daripada nanti membebani orang tua ya. Oh iya, mending langsung lulus cepet ya. Iya. Jadi cepet, buat kalian teman-teman yang masih beban orang tua, masih dibiayai, cepat segera lulus. Itu pesannya Yonas. Oh, iya. Segera cari kerja. Oke. Terus akhirnya kecuali anak sultan ya. Kenapa? Kecuali anak sultan mau mendonasikan biaya untuk kampusnya gitu nggak? Kecuali Rapatar. Iya. Ya, kecuali Rapatar. Oke. Berarti setelah lulus dari kampus, akhirnya kamu mencoba peruntungan di daftar CPNS langsung ya? Apa sempat kerja yang lain? Dulu sempat kerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya.
Ya. Berapa bulan ya? Cuma 5 bulan. Oh, cuma 5 bulan. Bergerak bidang apa itu? Kalau boleh tahu. Di bidang makanan minuman Mm-mm. dan Oh. produknya salah satu wafer terkenal. Jadi spill lama ini ya perusahaannya ya. Oke, berarti kamu sempat kerja 5 bulan di Surabaya. Terus akhirnya eh, memutuskan ikut CPNS itu tahun 2020. Pendaftarannya 2019. Du- Eh, Oh, 19? Oh, jadi 2020. oke. 2020 kan waktu itu. 2019 akhir sih. 2019 akhir. Karena waktu 2020 corona nggak ada pembukaan ya. Iya. Aku juga ingat 2019. Aku juga ikut daftar juga. Terus kamu daftar CPNS itu ketika kamu kerja masih di perusahaan lama atau udah keluar baru daftar CPNS? Jadi waktu 2 bulan pertama apa 3 bulan pertama kerja itu dapat informasi kan kalau ada ini pembukaan CPNS. Ya. Terus aku iseng-iseng nyari sih info CPNS, maksudnya instansi mana yang buka. Terus nah waktu itu karena apa ya, di perusahaan yang lama itu untuk izin buat nanti kalau ngikutin tes itu bakalan sulit, jadinya ya saya apa ya memutuskan buat setelah pengumuman pemberkasan ya kalau nggak salah itu langsung aku lolos tes berkas, aku langsung langsung resign dari perusahaan yang lama. Nah, nggak tahunya ternyata proses rekrutmen CPNS kan molor tuh akibat pandemi. Jadi sebenarnya mungkin ini ya salah strategi ya mungkin. Jadi harusnya terima dulu CPNS baru resign dari. Gini. Berarti kamu 2 bulan pertama kerja ada pendaftaran PNS, kamu ikut. Terus Ya, lolos seleksi pertama pendaftaran, memutuskan resign. Iya. Salah strategi tapi akhirnya kamu masuk, man. Itu aku dulu pikirnya, aduh, kayaknya strategi nih. Oh, berarti kamu terus kan ditunda kan itu akhirnya untuk ujiannya? Ujian SKD itu sekitar bulan Februari, Maret ya, Maret. Ya, antara Februari Maret, soalnya aku juga ngambil cuti antara bulan itu ketika awal-awal mau corona. Iya. Itu ujian untuk CPNS kan. Yang tahap SKD. Oke, ini pasti pertanyaan sejuta umat. Kenapa bisa lolos ujian tulis? Kan kalau orang ujian tulis bisa lolos itu karena pertama karena mereka emang giat belajar, atau yang kedua emang ikut les kan, ikut bimbingan belajar gitu. Kalau strategi dari kamu sendiri gimana? Aku dulu mungkin soalnya ini ya, sebelumnya belum pernah ikut tes CPNS, jadi aku tuh beli buku kayak buku kisi-kisi persiapan untuk tes CPNS yang tebel itu. Nah, itu aku beli yang berapa ratus halaman itu ya. Nah, terus aku tiap hari itu latihan sih. Tiap hari latihan. Sambil ngisi, kan soalnya sudah resign tuh, tadinya sudah nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi ngerjain. Jadi aku target itu dulu 1 hari minimal 10 soal lah. Nggak perlu banyak-banyak sih, yang penting paham caranya ya. Paham metode cara. Oh, berarti kamu tanpa bimbingan belajar, cuma pakai buku soal. Iya.
Bener. Enggak. Aku percaya loh. Berarti dengan target kamu seharinya ngerjakan 10 soal gitu ya? Karena aku mungkin kalau bagiku ya mending sedikit tapi masuk daripada nanti banyak ternyata yang masuk cuma sedikit. Nah, itu mending sedikit tapi rutin setiap hari. Oh gitu. Itu tips buat kalian ya. Jadi kalau belajar itu nggak usah langsung gitu banyak, mending sedikit tapi rutin, konsisten Iya. gitu ya. Konsisten. Berarti tanpa sama sekali kamu bimbel, jadi belajar sendiri. Iya. Oh, itu strategi yang kamu lakukan ketika mau ujian CPNS ya. Mm-mm. Terus Apalagi yang kamu, kan kadang kamu juga nge-share yang terakhir-terakhir itu, belajar yang ini belajar yang ini kan kamu ngasih strategi juga kan. itu aku dapat info dari temanku kuliah itu dulu karena dia lulusnya duluan ya, jadi dia ikut CPNS yang tahun sebelumnya. Terus aku ini kan maksudnya tanya kira-kira model soalnya seperti apa, terus ya mungkin kayak undang-undang, terus kewarganegaraan gitu. Oke. Sama ini sih cari dari Google gitu. Oke, berarti yang kedua dari kamu ya, jadi kita ya jangan pasif ya, suka tanya yang udah lulus ya, isi-isinya kayak gitu ya. Tanya. Soalnya kan tiap tahun pasti mungkin tipe soalnya hampir sama, cuma diubah dikit lah cara mungkin angka-angkanya atau ya kayak yang kemarin kamu yang ngasih aku kisi-kisi yang belajar ini ternyata ya hampir mirip gitu, 80% mirip lah. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, pasti tiap tahun tapi ada miripnya gitu ya. Iya. Ya oke. Berarti setelah itu kamu lolos SKD kan namanya? Iya, SKD. SKD kamu dinyatakan lolos. Kamu waktu itu ujian di mana? Aku dulu ambilnya di Surabaya. Oh langsung. Kan paling iya. Paling dekat Surabaya ya. Di Malang. Surabaya. Soalnya kementerian nggak ada ya. Nggak ada di provinsi semua. Jadi Jakarta, Jogja. Oh berarti kamu ke Surabaya untuk ujian SKD-nya. Iya. Ya. Setelah itu lulus tuh. Lulus terus SKD itu diambil berapa orang waktu itu kamu? Kalau kan untuk yang dari teknik industri itu kan cuma diambil satu kan. Nah berarti kalau yang lulus SKD iya, berarti yang dari SKD diambil 3. Iya diambil 3 tertinggi kan. Iya 3 tertinggi. Kamu masuk ke dalam 3 tertinggi itu. Iya, tapi nggak nomor 1. Nggak nomor 1. Ya nggak apa-apa, pokoknya kan masuk pas 3 tertinggi. Terus akhirnya lanjut ke proses SKB. Kompetensi bidang. Terus itu ngapain aja tesnya SKB waktu itu kalau? Nah, aku kan waktu itu coba-coba cari tahu ya, maksudnya nanti SKB itu model soal apa yang bakal dihadapi. Nah setelah aku cari tahu ternyata kiraan itu apa ya, dari yang sesuai bidang latar belakang jurusan itu ada yang keluar. Jadi aku kan dulu awalnya ya juga mempelajari lagi kan yang dari jurusan teknik industri. Nah dari pengalaman sebelumnya bidang sesuai jurusan itu ada yang keluar. Nah ternyata waktu aku sudah belajar, nah itu aku sempet ini ya kan yang aku daftarin ini instansi perekonomian. Nah aku belajar tentang ekonomi itu dikit, dan aku juga salah strategi tuh. Strategi lagi ya, oke. Terus
waktu tes SKB lah kok ternyata ini semua dari 100 soal itu semuanya tentang ekonomi. Jadi aku ini ya apa ya kayak jawab itu kayak Seadanya, ya setahumu aja. setahu gue sepaham ya itulah. Setahumu, ya. Terus Itu berapa soal kalau boleh tahu, kalau SKB itu? sama kayaknya kayak SKB 100 soal. Oh, komputer juga ya? Maksudnya, Iya pakai komputer. satu soal tentang ekonomi semua yang kamu cuma sedikit tahu gitu. Iya. Yang mana itu grafik-grafik ekonomi, aduh, di kuliah nggak dapet. Ya udahlah. Waktu sebelum SKB kamu belajar nggak? Ada yang kamu pelajarin nggak? Apa cuma ingat sebelumnya? Sebelum SKB itu aku ini ya baca-baca ini ya materi kuliah ya, kayak PPT waktu zaman kuliah, buka-bukain semuanya, terus aku paham dikit lah, maksudnya buat mengingat kembali gitu. Sama yang dari buku tadi itu, yang buku yang soal itu ada buku kayak misalnya jurusan ekonomi, ada jurusan misalnya ilmu untuk yang kedokteran ada. Jadi aku belajar ekonominya dari situ aja. Soalnya kan aku kan selama di kuliah nggak perlu belajar tentang ekonomi kan. Jadi Iya. pemahaman tentang ekonomi ya cuma dari yang soal itu tadi. Oh, cuma dari buku soal itu, berarti terbatas. Terus SKB itu diambil satu orang. Apa ada ini Iya. wawancara nggak? Wawancara. Jadi waktu itu apa SKB-nya ada Proses. tiga tahapan. Tahapan. Hmm. 3 tahapan. Yang pertama Yang CAT itu, yang komputer. komputer. Terus yang kedua itu assessment, itu tentang kayak TWK gitu, wawasan kebangsaan. Oh iya, Sama kayak CAT. terus yang itu dilakukan online sih, tapi di rumah masing-masing. Oh, itu Nggak semua ke dilakukan kantor online? BKN. Kalau yang CAT kan ke kantor BKN. Oh iya. Yang tahap pertama itu. Kalau yang kedua itu kan assessment, itu dilakukan di rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Terus yang ketiga itu wawancara di rumah masing-masing juga. Oh, berarti via Zoom gitu ya? Iya, via Zoom. Oh, karena waktu itu sudah corona kan, ya harus. Iya, maksudnya banyak-banyaknya tuh. Mungkin kalau nggak corona mungkin tatap muka gitu ya, wawancara gitu ya. Iya. Gitu. Berarti 3 tahapan itu udah kamu lewati semua. Akhirnya dicari yang terbaik. Dari satu iya, diambil satu. Oh, diambil satu dan kamu yang keambil. Nah, itu jadi apa ya? Tahap pertama kan udah tuh dilalui, terus ada nilainya. Dan nilainya yang CAT itu. Nah, itu yang tahap pertama itu aku ranking 3. Jadi Tahap pertama kamu ranking 3 CAT. Terus yang assessment aku ternyata di ranking 2 masihan. Oh, di ranking 2, oke. Nah, terus wawancara itu ternyata mungkin ini ya, soalnya kan jadi yang ranking pertama itu kebetulan juga seniorku di kuliah. Oh gitu. Jadi kalian kenal ya gitu loh. Sebenarnya belum pernah ketemu sih waktu kuliah malah. Oh, cuma taunya Brawijaya gitu ya. Oh gitu. Nah, setelah itu terus angkatan terus setelah wawancara terus kamu peringkat berapa? Ada peringkatnya nggak? Nah, itu kalau wawancara nggak ada infonya ya, hasilnya seperti apa. Terus disuruh nunggu berapa lama ya? Sebulan apa berapa? Sebulan, sekitar sebulanan itu nanti langsung muncul hasil akhir.
Terus Terus? kan aku ya ini ya, dari aku mikirnya tahap 1 tahap 2 aku itu nggak bisa nggak bisa ranking 1 tuh, jadi kan harus kalau mau ranking 1 berarti wawancara aku kan harus Harus bagus banget, harus iya salah. harus bagus banget. Terus bahkan aku waktu wawancara tuh ya biasa-biasa aja sama peserta yang lain. Oh, Terus iya, iya. waktu hari pengumuman ternyata ini nilaiku sama seniorku Iya. itu selisihnya 0,03, jadi tipis banget. 0,03 itu siapa yang di atasnya? Kamu apa seniormu? Ya aku di atas, aku nomor 1 kan. Oh, kamu Terus nomor yang kedua satu, senior. seniormu, terus orang lain itu. Hmm. Widih, nyaris sekali ya, kayak itu nyaris banget ya, 0,03 ya tadi ya? 3 Iya. kecil banget. Kecil banget kemungkinan kalau bukan ya karena doa-doamu, mungkin karena Doa orang tua. orang tua. Waktu itu aku belum sempet doain sih, soalnya aku ya Nah, masih bingung. kalau kamu bantu doain mungkin selisihnya mungkin tinggi Tahu. tuh. Oke, berarti kamu dinyatakan lulus CPNS. Lulus terus SKP, ada ini kan. lulus SKP. Ada proses kayak pemberkasan itu yang soal kesehatan, rohani sama fisik. Aku pasti kalau kayak fisik mah kamu kuat, hari 10 kilo kan ya, kuat ya. Khawatir. Oke, berarti dari situ kamu udah lulus dan dinyatakan masuk ini ya, jadi calon PNS gitu ya. Akhirnya kamu ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Oke. Ke Jakarta itu pun infonya berapa hari ya? Nggak sampai seminggu. Jadi misalnya tanggal 1 Desember masuk, infonya itu tanggal 20-an November. Jadi benar-benar mendadak, harus langsung pesen tiket. Iya. Berarti kamu waktu ke Jakarta ke tempatnya Yano. Karena kan belum tahu tuh apa maksudnya kantornya di mana. Aku juga belum pernah ke sana soalnya sebelumnya. Jakarta belum pernah. Oh ya, ini Iya. aku jelasin ke audiensku dulu ya. Jadi Yonas ini punya kembaran yang namanya Yano, dan Yano itu juga PNS juga di Jakarta. Makanya ketika Yano duluan yang masuk PNS ya. Terus akhirnya kamu nggak bingung buat ke Jakarta, soalnya ada saudaramu sendiri, saudara kembarmu sendiri. Iya, betul. Oh gitu. Sampai Jakarta itu aku Amin 3 kayaknya, Amin 3 sebelum tanggal masuk. Terus waktu itu aku juga sampai Jakarta langsung ini sih, utamanya nyari alamat kantornya ya, cari tempat kantornya di mana, terus langsung juga sambil nyari ini sih kos-kosan yang dekat dari kantor. Soalnya kan di sini juga nggak ada kendaraan, belum bawa kendaraan. Oke, berarti kamu prosesnya begitu ya. Jadi gimana? Seneng nggak di Jakarta? Senengnya sih mungkin ini ya, karena dapat kerja itu ya. Iya. Kalau tempatnya sih mungkin ya menyesuaikan, namanya juga nggak kaget sih, kan dulu sebelumnya sudah kerja di Surabaya, jadi sudah pernah merasakan merantau. Tapi kan merantaunya lebih jauh lagi. Ya itu. Ya, berarti kamu udah resmi menjadi seorang PNS ya. Oke, gimana, berarti betah ya, harus betah di Jakarta ya? Harus betah. Iya, berarti kalau aku ke Jakarta, ke tempatmu. Kamu pengangkatannya akhir tahun kemarin kan?
akhir tahun 2021. 2021 kamu. Oke. Berarti ini mungkin motivasi buat teman-teman sekalian ya, kalau punya mimpi ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu pertama ini nggak yakin ya, mungkin kok bisa lulus gini ternyata Iya. cuma beda poin 0,3 itu yang menyelamatkan kamu menjadi PNS sekarang. Terus banyak pembelajaran bahwa kalau kita belajar itu nggak usah langsung banyak gitu kan, jadi dikit-dikit aja daripada belajar yang banyak dan sesuai kemampuan sih, kan mungkin ada yang langsung banyak langsung bisa masuk ininya, ada yang mungkin harus konsisten sedikit-sedikit. Terima kasih ya untuk bincang-bincangnya kali ini, mungkin nanti akan menjadi sebuah motivasi teman-teman. Kan banyak nih orang-orang muda itu yang pengen menjadi seorang PNS, apalagi kalau PNS itu mesti ratusan ribu kan orang yang mendaftar. Oke, tadi maaf tadi zoomnya kepotong, tapi itu udah akhir tadi, terus sama beberapa alatku nggak tahu kamera mati juga, akhirnya aku record sama ini. Jadi buat kalian pesenku, jangan berhenti bermimpi. Seperti katanya Yonas, dia cuma belajarnya cuma sehari 10 soal, tetapi bisa mengantarkan dia ke menjadi seorang PNS. Jadi bagi kalian yang ingin bermimpi untuk menjadi seorang PNS ya nggak apa-apa, pokoknya kalian kerja keras terus. Itu adalah bukti nyata temen saya masuk PNS. Ya udah, aku akhiri video ini. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa subscribe supaya semakin berkembang channel ini. Jadi untuk tamu-tamu yang lain silahkan request di bawah ini. Semoga aku bisa ngasih kalian ilmu-ilmu atau semangat juang yang hidup mumpung kita masih muda. Oke, saya Dion dan sampai jumpa.